Nggak bisa dinafikan orang tuh berpikir bahwa BRI kan, ya boleh dibilang kan 70%, 80% nasabah desa, orang-orang desa yang mohon maaf kalau misalnya boleh dibilang pengetahuan atau literasi soal teknologi kan agak rendah ya. Nah kan itu tantangan tersendiri untuk BRI itu, bagaimana transformasi. Sepakat Mas. Jadi justru itulah tantangannya ya. Bagaimana kita melayani hampir 70 juta nasabah BRI yang tadi disampaikan kan. Kita kan tagline-nya kan melayani seluruh lapisan masyarakat dari yang paling ujung kiri sampai paling ujung kanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Sobat LPPI di podcast kita yang paling menawan ini. Podcast LPPI, podcast untuk bisnis, finansial, dan ekonomi. Kali ini sekali lagi saya menghadirkan tamu yang ya kalau saya bilang sih cukup istimewa ya. Beliau bankers dari BRI, ya Mas Aris. Boleh saya panggil Mas Aris? Siap. Terima kasih Mas Ipung. Iya, Mas Aris ini barusan menjadi peserta SESP Bank terbaik. Jadi SESP Bank kalau mungkin Sobat LPPI belum tahu adalah sebuah training atau pelatihan milik LPPI yang ya sudah berlangsung lebih dari 20 tahun lah. Mendidik bankers di level yang hampir C-level lah gampangnya. Sebelum ke C-level banyak bankers yang ikut training atau khusus SESP Bank ini selama, kalau sekarang 2 bulan ya Pak Aris ya? 7 minggu. 7 minggu ya, hampir 2 bulan. Hampir 2 bulan. Oke, langsung aja nih Mas Aris ya. Gimana kesan-pesannya terhadap SESP Bank ini? SESP Bank. Nah, ini menarik sekali ya Mas Ipung ikut SESP Bank ini karena selama 7 minggu ini ya kita dapat banyak ilmu ya. Banyak ilmu ya di luar keseharian kita sebagai banker itu kita dapat ilmu baru ya. SESP Bank ini kan juga memberikan satu pertama teori pasti itu. Yang kedua praktek ya. Prakteknya juga. Yang ketiga yang jauh lebih penting itu menurut saya ini tadi menghadirkan expert di situ. Oke. Expert di bidang yang kita pelajarin ya. Di keuangan tentunya. Ya, di keuangan dan juga tidak hanya keuangan, di bidang hukum, kemudian yang masih terkait dengan perbankan. Oke. Jadi wawasannya lebih bagus, lebih updated ya dan lebih bagus lah gitu. Saya terkesan sekali. Dan yang ketiga adalah ada benchmarking. Yang keluar negeri itu juga menurut saya juga cukup menyempurnakan lah ya. Menyempurnakan bagaimana pendidikan ini dikonsep dan didesain tidak hanya teori tapi juga tadi teori, praktek, kemudian juga ada expert dan juga yang terakhir benchmarking ini menurut saya lebih dari pembicara sejak minggu pertama sampai sekarang sampai selesai itu siapa yang paling berkesan Pak Aris? Banyak sekali yang berkesan ya karena tadi saya sampaikan Mbak pembicaranya hebat-hebat semua di bidangnya ya. Jadi kalau semuanya bagus ya, semuanya hebat ya. Kalau saya boleh sebut 3 atau 4 diantaranya, pertama pasti CEO saya Pak Sunarso itu pasti bagus. Beliau sangat inspirasional sekali ya dalam memberikan materi. Yang kedua Pak Agus Marto, bagus. Pak Krisna Wijaya, Pak Zulkifli Zaini. Ya karena memang SESP memang menghadirkan expertise ya, terutama banker-banker senior ya. Ya karena itulah poin penting dari sini kan nggak cuma teori dan praktik tapi wawasan dan juga networking ya. Itu yang sangat penting ya. Artinya tidak hanya ilmu dari buku ya, tapi lebih ke kalau menghadirkan expert itu kan tidak hanya ilmu tapi juga wisdom ya, wisdom pengalaman yang kadang-kadang juga pengalaman itu sebenarnya tidak bersifat hitam putih. Itu kadang-kadang kita dihadapkan pada situasi yang tadi ada situasi-situasi yang kita harus ada suatu wisdom tersendiri dalam mengambil keputusan. Nah, itu yang bisa saya dapatkan di sini gitu. Kalau berarti pelajaran yang diambil ini, berarti SESP ini pelatihan yang paling berkesan kalau boleh dibilang sepanjang pelatihan Pak Aris, Mas Aris selama ini ya. Termasuk yang paling berkesan lah gitu. Iya. Apa pelajaran yang ya kalau sekarang kan Mas Aris ada di divisi jaringan distribusi network ya. Yang bisa diambil dari pelatihan ini ke divisi Mas Aris. Kalau yang bisa saya ambil dari selama SESP Bank itu tentunya saya lihat itu memang ini sesuai dengan tren ya dan update kita saat ini bahwa perbankan saat ini menuju ke arah digital. Bagaimana pelayanan perbankan itu ke depan tuh pasti akan mengarah ke digital. Kenapa? Karena satu memang preferensi nasabahnya sudah berubah. Tidak lagi orang itu akan minta dilayani seperti tradisional. Yang kedua juga masalah penggunaan teknologi itu sendiri sudah banyak di sini kan. Makin masif ya. Saat ini hampir semua orang punya handphone lah. Handphone itulah yang kita gunakan sebagai device untuk mengakses layanan perbankan. Nah yang ketiga pandemi pasti. Pandemi
membuktikan kita bahwa kita sekarang tidak bisa lagi terus berharap semua itu normal-normal saja. Kadang kita tidak harus berhubungan, tidak boleh bertemu. Nah itu kan 3 faktor itulah yang membuat saya perbankan itu ke depan itu harus berubah ya. Dan di sesi bank kemarin banyak sekali membahas masalah itu. Dan itu sangat terkait dengan yang sekarang saya kerjakan di distribusi. Selama saya liputan dari tahun sebenarnya 2015, 2016, 2017 itu sebenarnya digital banking sudah jadi penekanan terhadap perbankan ya. Jadi CEO tuh sudah menekankan pegawainya untuk menggunakan device atau menggunakan teknologi. Tapi sampai tahun 2018 belum maksimal. Jadi CEO yang paling berhasil ya pandemi ini ya. Pandemi itulah yang membuat kita makin meyakinkan diri kita, makin meneguhkan niatan itu dipercepat lagi. Iya. Makanya Transformasi itu ya. Nggak bisa sama orang per orang, ternyata wabah lah ya. Dipaksa kan? Iya benar. Tapi nature-nya nih ya kan orang nggak bisa dinafikan, orang tuh berpikir bahwa BRI kan ya boleh dibilang kan 70% 80% nasabah desa, orang-orang desa yang mohon maaf kalau misalnya boleh dibilang pengetahuan atau literasi soal teknologi kan agak rendah ya. Nah, kan itu tantangan tersendiri untuk BRI itu. Bagaimana transformasi sementara yang lain nasabah banyak di perkotaan lebih mudah lah untuk minta mereka migrasi ya. Tapi kalau BRI kan agak susah. Ya, gimana? Sepakat, Mas. Jadi justru itulah tantangannya ya. Bagaimana kita melayani hampir 70 juta nasabah BRI yang tadi disampaikan kan. Kita kan tagline-nya kan melayani seluruh lapisan masyarakat dari yang paling ujung kiri sampai paling ujung kanan. Sepakat bahwa ada beberapa nasabah itu yang sudah sangat teknologi savvy, di mana gadget itu sudah kehidupan sehari-hari, tapi kita juga nggak bisa menafikan bahwa memang banyak nasabah kita tuh yang memang belum ke arah sana. Tantangan di situ. Makanya kita untuk mengarah transformasi ke sana, kita itu mendampingi nasabah memberikan edukasi digital. Sambil pelan-pelan kita menemani mereka untuk tetap menikmati layanan BRI yang tradisional. Itulah yang kami sebut dengan namanya hybrid bank. Oke. Atau omni channel ya. Artinya layanan perbankan yang bisa diakses secara branch ya, secara tradisional dan juga dengan channel-channel yang lain. Channel ATM, CRM, mobile banking, internet banking itu kita sediakan semuanya. Nah, ke depan seperti apa? Ya, ke depannya memang kita akan dorong terus nasabah-nasabah tadi itu. Saya yakin ya, semua yang dulunya desa pasti suatu saat nanti kan jadi kota semua, ya. Gitu ya. Iya kan? Suatu yang kita sebut desa itu sebenarnya kalau kita bicara desa itu sebenarnya bicara tempat, tapi orang-orangnya kan sekarang di desa sudah banyak sekali yang pakai teknologi dan itu tugas BRI itu mendampingi. Memberikan edukasi. Tapi effortnya pasti lebih besar daripada bank yang lain ya. Pasti Pak, karena di bank lain ya BUMN lain lah ya, saya mungkin tahu ya bahwa itu mereka nasabahnya relatif lebih homogen. Relatif mereka lebih homogen, karakteristiknya itu ada di perkotaan. Lebih memudahkan. Tapi ya itulah BRI memang hadir sampai di lapisan yang paling bawah, sampai di lapisan yang paling butuh bantuan kita untuk men-shifting ke arah digital. Seberapa besar Pak effortnya kalau boleh kita bandingkan per porsi ya. Kalau kita nggak ngomong Bopo lah mungkin ya. Kalau Bopo mungkin terlalu teknikal gitu ya. Tapi effort cost-nya nggak harus dengan dana dan lain. Tapi misalnya di bank lain atau BUMN lain mungkin dia perlu 10% dari effortnya dia untuk memigrasikan teknologi. BRI pasti lebih besar. Berapa besar? Gini, kalau saya bilang setuju tidak harus bersifat angka. Jadi kalau saya effort saya begini, bahkan di tempat kami sekarang itu jadi kami ada namanya istilahnya fungsi penyuluh digital. Namanya penyuluh digital. Penyuluh digital itu semua orang. Kan dulu mantri ya? Iya. Jadi ini bukan jabatan ya. Ini bukan jabatan, ini fungsi. Semua pekerja BRI itu berfungsi sebagai penyuluh digital. Kita kalau ketemu nasabah yang belum menggunakan gadget itu kita memberikan edukasi. Bahkan itu diberikan di KPI kita. Jadi ya sebesar itulah effort yang kita berikan. Jadi ada KPI-nya. Ada KPI-nya, kita diminta untuk memigrasikan. Nasabah datang ke kantor pun ada edukasi lagi. Pak, Bapak mau transaksi apa? Setor uang. Bisa lewat ATM, bisa lewat CRM dan lain-lain. Nah, sebesar itulah effortnya. Jadi mungkin di bank lain mungkin tidak akan semasif itu ya. Tapi kalau di BRI memang tadi kita yakini ya bahwa nasabah kita itu tadi itu memang ada yang benar-benar baru di teknologi yang kita bantu sana. Harus 100%, ada yang ya 50% bisa diajak
pindah. Ada dan kita nggak bisa maksa loh. Kita nggak bisa maksa juga. Kalau dia nggak mau juga kita nggak bisa. Nggak tetap kita layani. Berarti kan artinya sekarang bank itu berjalan di dua rel ya. Dua rel. Rel yang tradisional dan Betul. rel yang sekarang digital. Itu yang saya sampaikan tadi di omni channel tadi. Kita tidak bisa meninggalkan mereka. Tetap kita dampingi sambil kita edukasi untuk mereka pindah ke digital. Dan perpindahan atau migrasi dari transaksi tradisional ke digital ini kan urusannya divisi Mas Aris nih yang distribution channel nih. Banyak sih, sebenarnya banyak divisi terkait ya. Jadi seperti saya sampaikan tadi bahwa penyuluh digital itu sebenarnya setiap kerja BRI memiliki fungsi untuk menjadi penyuluh digital, ya itu kewajiban kita semua. Tapi memang divisi yang memang paling dekat untuk urusan itu memang di tempat saya di jaringan ya. Jadi bagaimana kita mendidik ya customer service, teller kita di sana itu memberikan edukasi nasabah kita untuk makin sering ke arah sana gitu. Oke, ini soal digital dan pas kita bertemu dengan Mas Haris yang di distribution channel. Jadi kalau Mas Haris lihat sekarang tantangan terbesar bank sekarang, kan kita lihat bank sekarang udah memproklamirkan diri sebagai digital banking, ya punya layanan digital ya. Bahkan ada juga yang sudah memproklamirkan diri sebagai bank digital gitu. Nah, sebenarnya yang dimaksud digital banking, bank digital itu seperti apa sih Mas? Prakteknya di BRI seperti apa itu? Tapi sebelumnya boleh saya minum dulu. Oh, Mas iya. Ini ada ada Cafe Pondok Banker nih kayaknya. Cafe Pondok Banker ya. Perlu Ini dicoba cafe dulu kita nih. nih, Pak. Coba ya. Iya. Cafe Pondok Banker. Sekalian kita endorse nih, Pak. Iya. Baik. Jadi kalau digital banking ya, kalau kita lihat sekarang itu memang semua bank berlomba-lomba ya untuk memberikan atau mendirikan bank digital ya. Itu memang mereka untuk men-tapping potensi-potensi bisnis ke tadi itu segmen-segmen yang memang tidak diperlukan lagi atau seminimal mungkin mereka datang ke bank. Ya, itu ya milenial, kemudian juga generasi-generasi setelahnya itu kan memang generasi-generasi yang memang melek teknologi ya. Itu hal yang wajar ya, hal yang wajar bahwa artinya memang bankir itu adalah follow the changing behavior dari nasabah itu sendiri. Kalau bagi mereka misalkan dia mau buka rekening, kenapa sih buka rekening harus datang ke kantor bank? Wah, nanti kalau perbankannya tidak bisa ngikutin itu kita akan banyak ketinggalan, banyak akan kehilangan opportunity di sana. Jadi caranya gimana perbankan itu tetap mempertahankan segmen ini? Ya kita tetap harus buka. Bukankah memang bisnis itu harus bisnis itu harus memfollow Bukankah bank itu harus memfollow bisnis? Bisnis itu ya di-create oleh customer. Sekali lagi kita nggak bisa memaksa harus begini enggak. Kita mengikuti customer seperti apa. Itu semua bank sekarang sudah mengikuti ke sana dan BRI pun juga sudah punya yang namanya Bank Raya ya. Kita juga punya memang arahnya ke arah digital. Fully digital ya. Enggak, tetap ada. Tidak 100% fully digital ya. Dan saya yakin ke depan tuh tidak ada yang benar-benar fully digital, sebenarnya enggak ada. Mungkin ada bank yang lain ya, yang saya nggak sebut namanya ya, mungkin tahu semua ya, ada yang benar-benar fully digital. Tapi sekali lagi, itu kan dididikan memang dari pertama kali berdiri kan memang sudah digital. Nah, bank-bank yang lain ini kan memang berevolusi ya. Artinya mereka banknya sudah ada di sana, yang dulunya masih bersifat tradisional, sekarang memang akan mengarah ke sana. Nah, itu pelan-pelan. Gradually ke arah digital. Nanti persentasenya makin digital seperti itu. Tapi ke depan pun untuk BRI ya, saya masih tetap yakin yang namanya orang datang ke kantor itu tetap ada. Karena ada konsumen yang pengennya ketemu tetap ya. ada karena tidak menurut saya ya. Ada nanti kalau sesuai dengan roadmap kita itu ada nanti kebutuhan nasabah itu yang bersifat kompleks. Contoh, kita mengajukan kredit ya. Katakanlah orang mengajukan pengusaha mengajukan kredit. Nggak mungkin dia hanya pakai kalau kreditnya mungkin 5 juta, 15 juta mungkin bisa ya. Tapi kalau dia mengajukan kredit investasi misalkan sebesar 50 miliar, nggak mungkin dia makan di handphone, nggak mungkin. Dia tetap harus datang ke kantor. Itu yang pertama. Yang kedua, fungsi advisory. Jadi dia datang ke kantor tuh ingin apa? Ingin apa ya? Engage dengan BRI. Kira-kira BRI saya punya uang seperti ini apa ya? Investasi apa ya yang bisa saya dapatkan? Atau mungkin ada ide apa? Nah, itu kan ada fungsi advisory. Jadi nanti prinsip dasarnya begini. Transaksi-transaksi yang bersifat repetitif, yang mudah, yang value-nya itu rendah, itu akan diarahkan ke digital. Sementara transaksi-transaksi yang bersifat kompleks, yang bersifat relatif besar, yang butuh orang tetap face to face, kita akan arahkan tetap ke kantor cabang. Fully digital juga belum, ya kalau boleh bilang kita belum ada
existing bank yang fully digital ya. Sementara aturan OJK sendiri kan Memang belum ada. belum secara gamblang bilang Tidak ada bank membedakan digital, ya. tidak membedakan, hanya bank yang masih menjalankan dengan cara digital gitu sebenarnya kan, yang saya pahami seperti itu ya. Perbedaannya pun dari segi permodalan gitu. Lebih banyak permodalan. Nah, jadi udah dijelaskan tidak bagaimana BRI bisa mengubah tantangan yang barusan Mas Haris bilang itu sebagai sebuah peluang gitu kan. Ya. Tapi sekali lagi ya, orang sekali lagi bilang kalau BRI kadang is a huge bank ya. Artinya nasabahnya banyak dan tersebar gitu kan. Takutnya gini, misalnya nanti transformasi bank lain sudah selesai, artinya yang tadi repetitif, yang tadi value-nya kecil sudah selesai dan sudah migrasi semua, sedangkan BRI belum nih karena harus melayani dari ujung pelosok timur Indonesia ke pelosok barat. Apa nggak khawatir akan ketinggalan BRI dalam transformasi digital ini? Ya, itu tadi saya sampaikan. Memang merubah sesuatu yang besar itu jauh lebih challenging ketimbang merubah yang sesuatu yang kecil ya. Tapi saya yakinnya begini, kita belum tahu loh ke depan tuh apakah itu akan menjadi bentuk yang final. Kalau saya yakin enggak. Itu nanti akan terus berputar. Namanya perubahan kan konsisten ya. Oh iya. Jadi tetap nanti yang dibilang selesai itu saya bilang saya nggak yakin itu akan selesai. Selesai itu seperti apa? Enggak, pasti akan ada hal yang baru lagi. Betul. Nah, kalau bicara strategi BRI, kita kan kebetulan punya cabang di 8.500 kita nih. 8.500-an kantor cabang di seluruh Indonesia itu memang tantangan baru untuk merubah itu. Tapi kan kita punya di masing-masing itu kan sudah punya ada kepala wilayah masing-masing ya. Di mana mereka juga sudah punya KPI, sudah punya target, sudah punya hal-hal yang harus dikerjakan untuk mempercepat perubahan ini. Kami sih yakin sih dalam waktu yang digariskan itu ya kurang lebih 5 tahun itu bisa terlaksana. Dan balik lagi tidak ada yang selesai sebenarnya kalau kita bicara perubahan. Itu nanti dalam tahun ketiga, tahun keempat akan terus berubah. Ada perubahan lagi. Dan memang kita akan terus berubah. Sekarang aja digital sudah mulai diperkenalkan namanya metaverse. Gitu. Iya, betul, salah satunya. Iya, pasti BRI juga mengikuti itu kan ya dan mempersiapkan itu. Tapi sekali lagi tidak bisa meninggalkan yang tradisional layanan bank. Betul. Saya yakin karena nanti memang nanti itu akan layanan ke depan tuh lebih ke customer driver ya. Jadi customer driven ya. Customer tuh lebih banyak permintaannya. Dia akan selalu meminta hal yang lebih lah. Tidak bisa lagi zaman seperti dulu ya 10 tahun ini bahwa industri itu punya yang seperti ini, nasabah maunya ya silakan diambil, take it or leave it gitu kan. Tapi sekarang mereka punya banyak pilihan gitu loh. Banyak pilihan ke sana. Nah, kita harus terus bisa memberikan itu. Jadi perubahannya sekarang kita lebih kepada memenuhi permintaan customer ya. Kalau nggak kita ditinggal. Kita tinggal. Customer is the king. Itu balik lagi di jargon kita kan memang customer is the king. Jadi kita harus mengikuti maunya mereka seperti apa. Dan ini mungkin agak pribadi ya. Cita-cita terbesar dari Mas Haris yang belum tercapai ini selama berkarir di BRI itu apa Mas? Kebetulan saya kan sekarang ada di distribution network ya. Itu punya tantangan yang sangat besar. Mentransformasi jaringan, transformasi proses bisnis, transformasi proses operasional. Nah, ini kan di tahun pertama ya, tahun 1,5 tahun di sini. Ini tantangan bagi saya, tantangan terbesar saya itu di sini. Ini menurut saya punya cita-cita itu memang ini kita kawal bareng-bareng ya bersama teman-teman yang lain itu agar tadi Mas sampaikan tadi agar transformasi ini berjalan mulus, on the track dan tadi bisa catch up dengan keinginan nasabah. Itu yang menurut saya memang masih banyak tantangan ya. Bener, ini mudah diucapkan tapi tantangannya kuat banget karena tadi tidak mudah merubah kultur loh. Kultur yang penting itu. Culture budaya bahwa nasabah itu tetap harus datang ke kantor, bagaimana kadang-kadang dalam merubah digital itu kan tidak ini ya. Kadang ada nasabah tuh yang merasa tidak yakin dengan digital. Apakah ini baru, masuk? Ya. Kemudian juga dia, apalagi era digital itu sebenarnya juga ada tantangan tersendiri loh. 2 hal kan tantangan tersendiri. Pertama adalah kaitan sama personal ya, data personal itu yang bisa kesebar kemana-mana. Dan juga cyber security. Itu kan 2 hal yang melekat. 2 hal yang embedded melekat ke era digital itu. Nah itu kadang-kadang juga membuat beberapa hal itu juga masih agak ya katakanlah masih maju mundur lah untuk arah sana tuh. Nah itu menurut saya jadi saya yang belum selesai di situ. Kultur apa yang terbesar internal atau dari kultur dari nasabahnya? Yang dua-duanya Pak, dua-duanya. Bagaimana kita mengajak orang berubah itu tidak mudah ya. Pertama satu,
mengajak orang berubah itu tidak mudah karena dibutuhkan effort dan dibutuhkan leader yang kuat untuk mendorong ke sana. Dalam di BRI para BOD kami, komisaris kami itu sangat konsisten untuk terus membawa BRI itu berubah dengan lebih baik lagi. Nah, tapi masalahnya kan yang kedua yang di faktor eksternal ya, faktor nasabah, kemudian Yang juga kita nggak bisa faktor kontrol ya. ya faktor teknologinya sendiri kan implementasinya kan jauh lebih rumit ya, karena harus merubah proses bisnisnya juga tidak mudah ya. Dan jangan lupa 8.500 kantor. Iya. Itu benar-benar yang benar-benar suatu tantangan yang ya harus kita jalankan. Jadi bahasa singkatnya Mas Aris pengen BRI lebih digital, dikenal sebagai bank yang digital savvy atau digital yang betul. Dengan tetap memberikan pelayanan nasabah di semua segmen sebenarnya. Baik segmen yang tetap datang ke kantor tetap kita berikan layanan. Karena gini, yang datang ke kantor itu tidak berarti tidak ada sentuhan teknologi, tetap ada kan, proses bisnisnya makin mudah. Kalau dulu orang harus datang ngantri, mungkin dengan menggunakan handphone sekarang udah bisa. Antrian nggak harus datang ke kantor baru ngambil antrian, tapi dia tetap datang ke kantor, ya, tetap ada. Dipermudah dengan teknologi. Dipermudah. Nah, itu jadi memang mix antara benar-benar fully digital dan tadi yang mix yang tetap datang ke kantor ya, betul. Juga karena istilahnya segmen nasabah BRI segmennya lebih beda-beda, beragam ya. Betul, kita ya. tidak bisa menafikan itu, tidak bisa mendisregard itu. Oke, Mas Aris, mungkin ini terakhir Mas, kesan terhadap LPPI Mas. Sebenarnya pernah tahu LPPI sejak kapan sih? Oh, saya lama ada tahu LPPI. Dulu saya pernah di Korpu. Saya pernah di Korpu BRI ya di Ragunan. Jadi sering lah kita membuat konsep atau desain pendidikan bareng tuh sering ya. Jadi dulu pernah juga kolaborasi sama LPPI. Tapi waktu itu konteksnya saya sebagai orang BRI yang mendesain konsep pendidikan. Salah satu konsep pendidikan SSB Bank ini juga pernah kita dulu ya. Kesan saya sebagai LPPI saat ini jauh lebih bagus ya menurut saya ya. Karena ya mungkin ada teknologi juga ya. Dulu seingat saya LPPI itu 3 bulan loh. Seingat saya Iya. 3 bulan, tapi sekarang bisa dengan hanya 7 minggu dengan efektivitas yang sama ya, gitu ya. Dan juga kalau berdasarkan pengalaman saya tadi yang ikut di SSB Bank 74 ini saya kira sudah cukup lengkap lah gitu tadi ibaratnya pendidikan tuh sudah ada teori, kemudian ada praktek, ada bank simulation ya. Jadi di situ ada bank simulation, kemudian juga dari segi pengajarnya ya, lecturernya itu juga beliau adalah sangat ahli di bidangnya masing-masing, dan juga yang dibahas itu juga hal-hal yang sangat updated ya. Ditambah lagi dengan tadi benchmarking ini yang membuat kita tidak hanya melihat lingkungan di Indonesia saja, tapi bagaimana kita bisa melihat di luar negeri. Jangan sampai kita merasa benar di Indonesia, tapi ternyata di luar negeri nggak begitu gitu. Jadi saya pikir SSB makin tahun makin baik ya, makin tahun makin baik, dan manfaat teknologi pun dengan cara Zoom kan, seperti ini kita ada studio ini kan juga salah satu media marketing yang bagus kan. Bagaimana distribusi yang bagus, jadi tidak bersifat buku lagi, karena kalau orang harus suruh buka buku lagi kan juga malas juga kan anak-anak muda sekarang. Mungkin dengan cara seperti ini ya, itulah saya pikir konten, how to delivernya, terus kemudian desain pendidikannya, terus kemudian cara menyampaikannya, saya pikir udah sangat bagus ya. Nah, kalau misal nanti junior Mas Aris ya tahun depan atau angkatan berikutnya mau ikut gitu, kira-kira apa endorsementnya kepada junior-junior untuk ikut SSB gitu? Ya, pokoknya intinya gini, SSB Bank saya pikir ya, ini belum ada lembaga pendidikan yang memberikan konteks ya, konten terkait dengan perbankan yang selengkap LPPI. Belum ada. Saya berani bicara seperti ini karena saya juga dulu di bidang pendidikan. Yang ada adalah kursus-kursus. Kursus itu hanya 3-4 hari yang hanya membahas bidang tertentu, misalkan perpajakan, kemudian bicara masalah risk management. Nggak ada yang komprehensif. Tidak ada yang selengkap ini. Menurut saya seperti itu sih. Jadi saya pikir ke teman-teman adik-adik yang lebih junior, jangan ragu-ragu ikut ke SSB Bank. Buru-buru minta izin ke atasannya supaya. Iya, harus gitu. Karena lebih lengkap. Jadi ikut di pendidikan SSB Bank udah dapat lengkap. Paket lengkap. Ya. Dan dapat ini juga, kopi juga. Kopi bangkir. Iya. Oke, Mas Aris, terima kasih atas waktunya. Sobat LPPI, demikian diskusi kita dengan Mas Aris, bankers dari BRI, dan mudah-mudahan Anda semua tetap sehat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Om.